Oke. Ya, baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi banyak tentang stimulasi kemampuan bahasa anak usia prasekolah. Yang tadi ya, dimana komunikasi adalah kunci yang bisa mengembangkan dan sangat berperan besar kepada stimulasi-stimulasi yang lainnya. Kita mulai di slide pertama. Nah, ini kita mulai dari kita ngomongin dulu deh ya, biar biar agak panas gitu ya tentang bahasa sendiri yang ada di Indonesia, gimana sih em, yang ada di lapangan gitu ya tentang bahasa. Nah, yang pertama nih, ini juga yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita, di mana kemampuan abad 21 salah satunya adalah literasi, terus kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan berbahasa ini sangat sangat berpengaruh terhadap kemampuan akademik dan sosial, di mana ini kita harus banyak concern juga di sini ya, ibu-ibu semua. Salah satunya karena ini pengaruh banget kepada kemampuan-kemampuan yang lainnya. Lalu kita beranjak ke, nah ini, hasil PISA Indonesia tahun 2018. Nah ini berarti biasanya PISA itu akan diadakan sekitar 4 tahun sekali, berarti sekitar tahun 2022 nanti akan ada lagi. Gimana di PISA itu dijelaskan, dia tuh mengevaluasi bagaimana kemampuan sains, kemampuan matematika, dan salah satunya adalah kemampuan membaca di usia SD sampai SMP. Ya, dan mirisnya, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ini jadi lecutan bagi kita semua nih ya, ibu-ibu, untuk memperbaiki literasi anak-anak kita. Nggak hanya anak-anak sih, kita juga yang harus melucut diri memperbaiki literasi kita ya, terhadap membaca, terhadap menulis, dan juga terhadap komunikasi. Seperti itu, dimana kemampuan membaca bangsa Indonesia ada di 371 dengan rata-rata skor itu harus 398. Indonesia lagi-lagi di urutan di bawah ya, di urutan ke-62, itu tahun 2015 dari 70 negara. 2018 Indonesia ke 71 naik ya ini ya, tapi dari 78 negara. Mudah-mudahan 2022 ini bisa kekejar gimana caranya kita meningkatkan kemampuan membaca. Nah, ternyata bukan hanya membaca teman-teman yang harus kita pentingin anak-anak kita nih. Aduh, udah masuk TK harus bisa baca. Ternyata faktanya yang ada di lapangan beberapa hal gitu ya, yang saat saya juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di TK gitu ya, mereka juga bilang gitu ya, para guru tuh bilang kalau misalnya kemampuan anak-anak di usia prasekolah, maksud saya di usia ya prasekolah, betul 5 tahun, ada bermasalah gitu ya, ada masalah di kemampuan menyimak dan juga kemampuan menjelaskan. Nah ini yang harus kita koreksi, jangan sampai kita ini salah mengambil goals gitu ya. Goals kita adalah gimana caranya anak bisa membaca. Itu oke, betul, tapi yang harus kita perkuat, yang harus kita kuatkan kalau bikin bangunan nih ya, kalau bikin bangunan biar nggak ambruk kan berarti semennya harus kuat banget. Nah salah satunya adalah gimana caranya kita membentuk anak untuk bisa menyimak. Nah, menyimak ini ada hubungannya sama kemampuan bahasa. Yang miris juga, kita tahu ya, sekarang banyak sekali speech delay terjadi, dan juga kalau saya tengok dan beberapa di grup WhatsApp gitu ya, banyak yang mengalami hal tersebut. Terus juga sampai waiting list gitu, terapi wicaranya seperti itu. Salah satunya kenapa kita tahu gadget berpengaruh. Terus kemudian ternyata komunikasi kita dengan anak kita, misalnya anak didiamkan gitu ya, nggak banyak berkomunikasi dengan kita, dan kita kurang jelas memberikan komunikasi kepada anak, itu juga bisa jadi salah satu hal yang menyebabkan adanya speech delay. Nah, itu tadi gimana pentingnya kemampuan berbahasa. Apa aja sih komponen yang harus kita latih ya untuk anak-anak kita? Ternyata banyak juga, yaitu kemampuan bicara, kemampuan membaca. Yang penting adalah kemampuan menyimak, di mana menyimak ini bukan hanya mendengarkan, tapi menyimak itu ada di atas dua hal, di atas mendengar dan juga memahami.
dan juga kemampuan menulis. Jadi ini nih Bu Ibu yang harus jadi patokan kita ya. Kemampuan membaca itu akan terbentuk sendiri kalau kemampuan nyimak, kemampuan bicaranya, kemampuan menulisnya oke, insya Allah kemampuan membacanya juga oke. Nah ini nih yang sering jadi masalah juga. Kenapa anak-anak di usia SD sekitar usia 7-8 tahun meninggalkan buku, meninggalkan membaca. Kenapa? Karena mereka tidak dididik untuk gemar terlebih dahulu gitu. Jadi yang harus jadi patokan utama adalah bagaimana kita sebagai orang tua menyiapkan anak-anak kita untuk terampil literasi. Tidak hanya kemampuan membacanya ada ya. Nah, kita mulai dari perkembangan bahasa. Mungkin ada yang udah tahu ya, kalau aspek bahasa itu ada 2. Ada yang namanya reseptif, ada yang namanya ekspresif. Pelan-pelan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga menyiapkan buku catatannya karena ini penting banget kita ketahui dan ini bisa jadi basicnya kenapa perkembangan bahasa itu harus sangat diperhatikan oleh kita, apalagi teman-teman yang punya anak usianya di bawah 3 tahun. Jadi ada 2 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama aspek reseptif dan juga ekspresif. Reseptif itu apa sih Teh? Jadi reseptif itu kalau misalnya bisa disederhanakan adalah kemampuan anak untuk mengerti apa yang diomongkan oleh kita. Misalnya, Dek, tolong ambilin minum dong. Dia mengambilkan minum. Dek, tolong ambilkan buku itu. Dia mengambilkan buku itu. Berarti tahap reseptifnya cakep, bagus, gitu ya. Terus kalau misalnya ekspresif itu dimana kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mengatakan. Jadi dia tuh bisa berkata gitu ya. Dia bisa mengatakan, ini buku, ini pulpen, misalnya gitu ya. Ini handphone. Nah, dia tuh sudah mulai berkosakata. Nah, apa sih pentingnya gitu ya kita mempelajari reseptif dan ekspresif ya, teman-teman. Perlu diketahui bahwa reseptif dan ekspresif itu seperti sensorik dan motorik gitu ya, sangat berhubungan. Bisa dibilang soulmate banget gitu ya. Biasanya kalau misalnya ada masalah di reseptif, dia nggak bisa nyimak, dia nggak bisa ngerti, otomatis ekspresifnya juga akan bermasalah. Ekspresifnya dia nggak akan bisa ngomong gitu. Dan apa sih pentingnya? Yang kedua, pentingnya lagi reseptif ini, kalau anak-anak yang sudah terbiasa menyimak, anak-anak yang udah terbiasa ngerti dan menunjuk gitu ya, di usia 10 bulan biasanya dia sudah mulai bisa menunjuk. Ini akan berpengaruh kepada poin kemampuan membaca. Karena membaca itu butuh yang namanya kemampuan menyimak, dari kemampuan mendengar dan juga memahami. Nah, kalau ekspresif, ini nanti pengaruh banget kalau di kemampuan menulis. Nah, ini mungkin yang jadi tantangan sendiri ya, kenapa kita mungkin waktu pas kecil di saat mengarang kayaknya butek gitu ya, aduh pusing Bu, apa yang harus dikarang gitu ya. Seperti itu, mungkin salah satunya kita ada masalah di kemampuan ekspresif atau mungkin belum terlatih secara maksimal. Seperti itu. Saya juga jadi belajar gitu ya. Karena saya saat ini juga sepertinya dalam berkomunikasi masih menghadapi masalah gitu ya saat menyampaikan. Oh, berarti mungkin waktu saat kecil stimulasi di reseptif, ekspresifnya kurang gitu. Seperti itu. Kita next. Mudah-mudahan masih on. Saya minta ini dong, kayak ngomong sendiri sih ya kalau misalnya nge-zoom tuh. Coba tulis oke, lanjut, oke aja deh teman-teman. Coba tulis oke dong di kolom chat. Oke ya, terima kasih ya Bunda Santi, Bunda Yanti. Kita lanjut ya. Tadi udah teman-teman dapat ya reseptif, ekspresif. Kalau reseptifnya cakep, otomatis ekspresifnya juga oke. Nah, kita masuk ke nextnya. Nah, ini untuk saya mau bahas sedikit tentang speech delay gitu ya. Untuk speech delay ini lebih ke arah kemampuan ekspresif gitu ya. Yang harus kita red flag anak-anak yang ada red flag itu
sebuah sign gitu ya kalau misalnya kita butuh pertolongan dan harus langsung datang ke dokter anak gitu. Salah satunya adalah saat usia 16 bulan anak tuh nggak mengucapkan satu kata pun. Nah, dia nggak bisa berekspresif, dia nggak menunjukkan kemampuan ekspresif gitu. Tidak berbahasa di usia 16 bulan. Nah, untuk tahap perkembangan bahasa, teman-teman nih harus yang alhamdulillah yang mudah-mudahan di sini mungkin sebagian besar sepertinya ya anak-anaknya masih di bawah 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Oh, ini tahap yang apa ya? Tahap yang kece banget nih ya buat mempersiapkan anak-anaknya. Kadang kan usia 0 sampai 12 tahun nih kita nih kayak ngomong sendiri gitu ya sama anak nih, anak kayak nggak ngasih feedback gitu ya. Ternyata nih anak-anak nih para bayi itu mereka seperti menabung kosakata yang nantinya ini tuh yang bakalan jadi kayak bensin gitu ya, yang kayak bensin yang di usia 2 tahun dia akan mengalami ledakan kosakata gitu. Jadi saya inget banget kata Ustadz Salim Afila tuh bilang kalau misalnya jadi seorang ibu itu tuh harus cerewet sama anak. Kenapa? Ya itu balik lagi ke kemampuan komunikasi saat usia 0 sampai 12 tahun di mana saatnya kita untuk banyakin tabungan kosakata, banyakin tabungan bunyi sama anak ya. Nanti anak mengenal bunyi dari buku, dari manapun itu akan kepake saat dia mulai saat tahap verbal di usia 1 tahun. Nah, untuk tahap pralinguistik itu ya atau tahap preverbal biasanya di usia 0 sampai 3 bulan anak tuh ada yang namanya cooing. Cooing itu seperti kayak suaranya oh gitu ya, anak-anak usia 0 sampai 3 bulan. Terus babbling. Babbling itu di usia 6 bulan dia mulai ngerti gitu ya. Ma, pa, dan proto-words. Proto-words itu di usia 1 tahun dimana dia tuh udah mulai mengatakan sebuah kata tapi nggak jelas gitu ya, kayak misalnya belakangnya aja. Minum tuh kayak num, terus mandi tuh andi, di gitu ya, belakangnya aja biasanya kayak gitu. Terus masuk ke fase 1 kata di usia 12 bulan, fase lebih dari 1 kata di usia 18 bulan sampai 2 tahun. Terus kemudian masuk ke fase diferensiasi, ini dia udah mulai banyak tabungan kosakatanya, dia udah bisa mengatakan 2 kata. Dan sampai patokannya kita harus mencapai di 5 tahun, dimana sebelumnya di usia 3 tahun nih biasanya udah ini banget ya, dia udah cerewet banget gitu ya, dia udah cerita apapun gitu. Dan patokannya di usia 5 tahun, apa yang harus terjadi di usia 5 tahun, anak-anak harus mampu untuk menceritakan kembali sebab akibat. Terus kemudian dia juga sudah bisa menyebutkan nama, jenis kelamin, dan umur, mengerti bentuk pertanyaan dan menggunakan kata tanya, dan juga sudah berperan aktif gitu ya dalam percakapan. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, teman-teman ini mungkin bisa banyak dicari ya di Google juga ada sumbernya dari PAUD ini, dimana di usia 0 sampai 3 bulan anak tadi ya cooing tadi oh gitu ya usia, dan dia juga sudah mulai kita panggil namanya, dia sudah mulai ngeh gitu ya. Di usia 6 bulan dia mulai babbling, mulai mama, papa. Kemudian di usia 24 bulan dia sudah mengatakan 2 kata, dan sebagian besar katanya sudah dimengerti oleh orang tua. Dan puncaknya di usia 4 sampai 6 tahun dia sudah bisa mengucapkan 4 sampai 5 kata langsung. Nah, kita ngomongin tentang red flag. Ya, teman-teman, tentang red flag ini, apa sih maksudnya red flag? Red flag ini adalah tanda di mana anak kita mengalami keterlambatan bicara, yang dimana dia tuh harus langsung meminta pertolongan gitu ya, red flag ini. Kita nggak bisa nunggu-nunggu dulu nih. Dan biasanya yang sering terjadi, ibu-ibu atau orang tua kadang menunda-nunda gitu ya, kadang berpikir bahwa nggak apa-apa anak saya nggak bisa mengucapkan kata,
toh nanti di 2 tahun itu dia akan terjadi ledakan kata gitu ya. Banyak orang tua beranggapan tentang itu. Itu nggak salah, benar. 2 tahun itu akan terjadi ledakan kata, tapi tetap akan ada sign-sign, akan ada tanda-tanda di mana dia mencapai fase-fase tumbuh kembang. Dia sudah bisa berkata misalnya di 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 3 bulan. Yang tadi ya cooing, terus di usia 6 bulan bisa babbling, terus di usia 1 tahun dia sudah mulai proto words, sudah mulai mengucapkan kata sepotong-sepotong tapi sudah dimengerti. Dan ini refleksnya, ini harus langsung ke dokter anak ya kalau misalnya terjadi tanda-tanda seperti ini. Seperti dia nggak menunjukkan babbling atau dia nggak menunjuk saat dipanggil juga tidak menoleh. Nah, ini harus di usia 12 bulan, nggak ada kata di usia 16 bulan, terus juga tidak ada 2 kata spontan. Maksudnya 2 kata spontan ini tidak memiliki kosakata yang dimengerti, seperti itu di usia 2 tahun, dan tiba-tiba hilangnya kemampuan bicara. Ada beberapa hal yang menyebabkan speech delay. Salah satunya dari salah banyaknya adalah kita tahu ya, gadget, terus kemudian gangguan neurologis, gen, penyakit tertentu seperti autis, dan juga komunikasi yang tidak lancar. Maksudnya di sini anak tidak diajak komunikasi sampai usia 2 tahun. Nah, itu sign-sign yang harus kita aware pada anak kalau misalnya anak nggak mengucapkan kata. Intinya ya, kalau saya yang sering saya pegang itu adalah kalau misalnya anak tuh 16 bulan udah nggak ada kata, nah itu tuh yang harus kita khawatirkan. Nah, lalu yang perlu diperhatikan terkait bahasa ini ya teman-teman adalah yang pertama, fasilitasi fase preverbal. Gimana kita benar-benar memperkenalkan satu persatu, kenalkan dengan benar. Ya karena tadi ya salah satu dari salah banyak penyebab speech delay adalah karena anak jarang diajak komunikasi. Mungkin tidak bersama orang tuanya ya, bersama pengasuh ataupun bersama nenek kakeknya, sehingga ya nggak diajak komunikasi. Dan juga mungkin salah satunya yang bisa kita lakukan ya untuk memfasilitasi fase preverbal sebagai fase di mana dia menabung kosakata adalah kita kenalkan benda secara detail gitu ya. Kita kenalkan misalnya ini pulpen itu yang panjang gitu ya, yang detail. Ini pulpen ini untuk menulis, pulpen ini biasanya disimpan di tempat pensil. Nah, seperti itu dengan komunikasi yang benar. Terus juga teman-teman yang harus dilakukan adalah stimulasi indera. Kita tahu ya di usia sampai 1 tahun, di mana di situ perkembangan dari fisik anak dan motoriknya itu sangat pesat. Setelah 1 tahun kemudian masuk ke level bahasa, di mana di sini terdapat perkembangan bahasa. Nah, jadi ini tuh saling berhubungan. Kalau misalnya kita bagus di stimulasi inderanya oke, multisensori, ini tuh akan mendukung juga kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa akan mendukung kemampuan fisik dan juga motorik, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Multisensori berarti otomatis banyak ya, dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman, gitu ya. Dari penglihatan, kenapa harus diajarkan visual? Otomatis saat membaca ya, kematangan visual itu akan membantu anak untuk bisa memahami bacaan yang dia baca. Terus juga motorik halus saat dia mencoba menulis, itu juga akan berpengaruh kepada tulisannya gitu ya. Dan juga fisik yang sudah oke gitu ya. Maksudnya ada yang namanya core. Jadi core itu bagian dari tubuh di mana kalau misalnya dia itu yang berada di panggul, kalau misalnya itu dia sudah kuat, itu akan membantu kita untuk duduk tegak, membantu kita untuk lebih berkonsentrasi. Seperti itu. Dan juga environmental print, maksudnya terus lekatkan anak dengan tulisan itu ya. Mungkin ini bahasannya ke emergent literasi ya. Balik lagi ke situ.
ke tulisan, ke buku, ke poster, ke apapun itu, agar perkembangan bahasanya semakin baik. Nah ini teman-teman yang mau saya garis bawahi dan juga kita sama-sama untuk lebih lebih concern terhadap bercerita, bercakap-cakap, bermain peran ya, dan juga memancing cerita sesuatu dengan detail dengan membacakan buku. Kenapa? Ternyata kalau teman-teman mungkin udah baca bukunya Ibu Vidya ya, salah satu founder filosofi Montessori gitu ya, membaca tanpa mengeja. Beliau sempat pergi ke sebuah SD, terus juga beliau sempat bertanya gitu ya sama anak-anak di sana dan mengevaluasi apa yang mereka baca. Ternyata kebanyakan anak-anak SD itu tidak mengerti apa yang mereka baca gitu. Jadi kemampuan menyimak tadi yang saya udah jelaskan di awal ya, kemampuan menyimaknya masih bermasalah gitu ya. Dia hanya paham huruf, paham merangkai dari huruf-huruf tersebut, kata-kata tersebut, tapi tidak mengerti, tidak mampu menyimak apa nih maksud dari alur ceritanya gitu. Nah inilah yang menjadi sumber concern kita gitu ya sebagai orang tua, di mana benar, kemampuan membaca itu harus menjadi salah satu hal yang penting yang kita ajarkan pada anak. Tapi lebih jauh dari itu, kita harus menguatkan juga nih teman-teman semua yang anak-anaknya masih prasekolah, kita harus benar-benar menguatkan anak-anak yang di masa prasekolah ya, menguatkan di mana? Di kemampuan menyimaknya tadi. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa menyimak, anak-anak sudah mengetahui alur cerita dari buku, ataupun dia sudah mampu menceritakan sebab akibat, insya Allah ke arah kemampuan bacanya juga akan mudah seperti itu. Dan juga beberapa hal yang saya temui, kalau saya baca-baca penelitian yang ada di Indonesia tentang kemampuan berbahasa ini, ternyata banyak juga ditemui di usia TK, anak-anak sama kemampuan bercerita, kemampuan menjelaskannya masih sangat lemah gitu. Nah ini jadi PR kita semua ya ibu-ibu, untuk lebih banyak berdialog lagi nih sama anak-anak. Salah satu caranya juga ya libatkan anak-anak di kegiatan kita sehari-hari ya. Salah satu caranya juga yang bisa kita lakukan ya, itu saat memasak ya anak-anak dilibatkan memasak juga. Intinya apa? Intinya kita sekarang harus cerewet nih. Saya juga mengevaluasi diri saya sendiri nih, sama-sama gimana nih kemampuan anak saya. Sekarang anak saya sudah usia 5 tahun gitu ya, bagaimana kemampuan menceritakan kembalinya, kemampuan beropininya, kemampuan menyampaikan opini, apakah sudah bagus. Mari sama-sama kita evaluasi ya Bu Ibu semua, agar agar anak kita punya kemampuan komunikasi yang baik ya. Agar anak kita punya iman seperti Nabi Ismail, seperti itu ya, karena dia sudah mampu menyerap, menyimak, sehingga menghubungkannya dengan iman, seperti itu. Nah tadi ya, harus dibanyakin lagi bercerita, bercakap-cakap. Setelah baca buku, jangan tutup bukunya aja, habis itu jangan lupa terus pancing anak dengan pertanyaan apapun itu, tentang isinya, tentang hubungannya cerita itu dengan kehidupan sehari-hari. Pokoknya bikin anak ngomong terus gitu. Dan ini juga nih bagus nih ya, salah satu konsep bermain yang bisa kita terapkan adalah belajar dengan project based learning. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita belajar sesuai proyek gitu ya. Misalnya dalam seminggu ini kita menyiapkan proyek membuat mading gitu. Apa yang harus kita persiapkan dari hari pertama, hari ke-6 kita tulis di lesson plan-nya, terus kemudian anak-anak harus ngapain. Itu bagus banget untuk merangsang tidak hanya kemampuan berbahasanya, tapi kemampuan dia berpikir kritis, kemampuan dia menganalisis juga juga dirangsang dengan belajar dengan project based learning. Ini lagi kami terapkan gitu ya,
belajar dengan project based learning, dan alhamdulillah responnya positif gitu. Anak-anak sebagai salah satu contohnya, dimana di hari pertama gitu ya, di hari Minggu saya biasanya menyiapkan dulu lesson plan-nya apa, misalnya karena tema minggu ini, dan dia diberikan pilihan untuk memilih tema. Misalnya saya pilihkan temanya adalah tema tentang hewan laut atau gunung berapi gitu ya. Dia memilih gunung berapi, lalu di hari pertama sampai hari ke-6 saya mulai susun apa saja yang akan dibuat sampai selesai, dan di mana nih harus dirangsang kemampuan analisis dan kemampuan kritisnya. Misalnya nih anak disuruh cari sendiri, mengetikkan apa arti gunung, terus juga mengetikkan apa arti dari lava, dari magma, kemudian menuliskannya kembali ya. Menuliskannya kembali tentunya dengan bantuan ya, seperti itu. Dan juga nih mungkin teman-teman bisa cek ya di Google, banyak banget nih yang sudah mulai untuk membuat jurnal harian. Aduh, saya nggak ada contohnya di sini, di luar ya contohnya. Ini saya lagi terapi nih buat jurnal harian bersama anak-anak. Jadi di situ ya fokusnya bukan ini ya, nggak harus apa ya, targetnya nggak harus anak bisa jurnal syukur seperti itu ya. Intinya itu seperti diary yang ada, dia itu mulai menggambar, dia itu mulai menulis, kita mulai tuliskan gitu ya. Misalnya kakak ayo buka jurnalnya, terus kemudian kita pancing untuk dia menggambar apa yang terjadi hari ini, bagaimana perasaannya, seperti itu. Nanti saya ambilkan ya. Nah ini tuh bagus banget, selain bonding sama orang tua, juga ini benar-benar merangsang kemampuannya berbahasa, kemampuannya menganalisis, dan juga kemampuan menulisnya. Seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman, ini nih ya poin pentingnya dari semua ini kemampuan berbahasa, yaitu setiap permainan yang kita lakukan kalau bisa nih harus ada ininya, harus ada kemampuan mendengar, menyimak, menceritakan kembali, kemampuan menambahkan opini, dan kemampuan menyampaikan opini. Nah ini tipsnya, karena ya saya juga berkaca ya masih belum konsisten gitu ya terhadap anak untuk mengembangkan kemampuan bahasanya ini. Gimana caranya? Mungkin nggak bisa tiap hari gitu ya, tapi sebisa mungkin ada 3 hal yang harus kita lakukan gitu sama anak. Saat kita bacakan buku misalnya, atau saat kita bermain dengan anak untuk mengembangkan bahasanya, kita harus hadir 100%. Lepaskan tuh ya yang namanya HP, disingkirin dulu, karena kadang aduh kepepet nih mau baca WA aja kok gitu ya, HP masih ada dipegang. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa hadir 100%, singkirkan dulu HP-nya, dan juga pilih waktu yang tepat kapan. Ini karena ini untuk mengunci si konsisten tadi ya. Misalnya kita pilih waktu sebelum tidur, ataupun misalnya waktu setelah makan siang gitu ya, pilih waktu itu dan terus dikerjakan hari itu. Dan juga ini nih sedikit setiap hari. Saya yakin ibu-ibu di sini semua super sibuk, banyak sekali rutinitasnya, tapi kita kadang berpikir bahwa wah target kita banyak nih sama anak-anak, kita pengen anak-anak oke, kita pengen anak-anak pintar gitu ya. Oke, ekspektasi itu harus dibuat sama anak-anak kita, tapi kita sesuaikan juga nih dengan yang ada sekarang, dimana target-target itu memang insya Allah akan kita capai ya. Tapi kita lihat rutinitas kita yang banyak, yang penting nih 5 menit aja, 5 menit dari 24 jam kita ngobrol sama anak-anak, kita dengarkan cerita mereka, atau mungkin bisa sambil ini ya, sambil buat jurnal harian, kita sama-sama nge-jurnal juga, kita nulis diary yang sama, anak-anak nulis diary, kita juga nulis diary, seperti itu. Kita pancing kemampuannya mendengar, kemampuannya menyimak, kemampuannya menceritakan kembali gimana hari ini deh, seperti itu. Ya 5 menit aja. Dan teman-teman kalau misalnya mau buka di YouTube-nya, ini bagus banget. Salah satu ini ya, booster semangat nih biar kita bisa konsisten dan juga bisa belajar efektif ya,
menguasai apapun, nih bisa cari salah satunya how to practice effectively tentang apapun, seperti itu. Jadi yang ingin saya ingatkan, bangun dulu kemampuan menyimaknya anak, terus juga fasilitasi, benar-benar fasilitasi fase preverbal, dan juga jadi apa? Jadi ibu yang cerewet mulai saat ini. Kalau misalnya bingung mau ngomong apa, ya udah bacain cerita gitu. 5 menit aja dalam 24 jam. Gitu teman-teman. Oke, 5 menit dalam 24 jam karena waktu juga udah 8:30. Ini kita akan masuk ke sharing ya. Kita akan masuk ke sharing. Sebelum itu saya mau, alhamdulillah hari ini yang menyimak banyak ya. Cukup banyak, ada sekitar 26 peserta. Terima kasih Bunda semua. Sebentar. Sebentar. Oke, ini saya ada game sedikit nih ya. Saya ada game sedikit, sebentar. Sebentar ya, sebentar, maaf. Nah, ini dia. Bisa tulis di kolom chat ya, ini gamesnya. Kata apa yang bisa kamu buat selain kata malam? Yuk, langsung yuk di chatnya. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan ya. Hadir, bayam. Hadir, oke. Bayam, makan. Salam, jalan. Hebat semua nih ibu-ibu semua. Kemampuan menyimaknya oke lah ya. Apalagi ya, salam ya, jalan, masak. Wah, ini masih banyak, ini belum sempat saya lihat. Marah, kapan, taman. Oke, salah, makam. Keren ya, siap. Oke, siap menyimak. Nah, sekarang silahkan ya bagi teman-teman yang punya pertanyaan ataupun mau sharing nih, boleh nih sharing juga nih teman-teman yang ya gimana caranya gitu ya membangun kemampuan anak berbahasa gitu. Mungkin ada yang mau sharing yang dilakukan selama ini apa gitu, selain membacakan buku ataupun yang lainnya. Oh ya teman-teman nih, bagi teman-teman yang mau juga sharing gitu ya, alhamdulillah mungkin teman-teman kemarin menyimak webinar Ibu Bahagia ya, seperti itu. Nah, di situ kan ada Ibu Nuri Fitriani ya, beliau sharing tentang bagaimana menjadi ibu yang bahagia. Nah, bagi teman-teman yang berani sharing juga nih di Parenting Plus, diperbolehkan banget nih untuk apa ya, untuk memotivasi ibu-ibu yang lain. Dan juga yang pasti ya, saat yang saya rasakan gitu ya, saat saya juga belajar untuk sharing dengan teman-teman semua, kita juga secara nggak langsung mengevaluasi, kita secara nggak langsung juga belajar banyak hal gitu ya, tentang hal yang kita pelajari gitu. Dan itu salah satu hal kenapa memori itu akan semakin kuat, kenapa sebuah kebiasaan itu akan semakin tajam saat apa? Saat kita mengajari orang lain gitu. Mungkin banyak bunda bertanya, aduh belum siap nih, aduh saya ilmunya masih ini ya, masih belum oke gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin bunda bisa misalnya dalam seminggu dulu melakukan
melakukan hal yang bunda inginkan dulu gitu ya, maksudnya target yang mau dilakukan. Setelah itu baru cari-cari lagi nih, belajar lagi apa nih yang mau di-sharingkan gitu. Jadi ya saya mengajak bunda semua yang mau sharing boleh nanti kontak ke Parenting Plus ya. Oh iya, ada yang ini mengacungkan tangan. Silahkan dari TK Islam Nurul Iman, boleh di chat, boleh juga langsung ya Bu. Oke, silahkan Bu Ika Rahim. Teman-teman boleh sampaikan pertanyaan di kolom chat ya, ataupun mau open mic juga boleh. Silahkan Bu Ika Rahim, apa kepencet aja ya? Oh, nampaknya kepencet aja ini. Ada yang mau sharing kalau gitu? Mungkin ada yang mau sharing gimana nih selama ini yang bunda lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak? Silahkan boleh ya tulis di kolom chat, ataupun boleh deh tulis di kolom chat, kayaknya jam segini biasanya lagi nindurin anak-anaknya ya. Oh iya Bu Inaya, boleh silahkan Ibu mau open mic atau mau tulis di chat, dipersilakan Ibu. Bismillah Mbak Indah. Iya, silahkan Ibu. Iya, ini kebetulan aku tuh anaknya udah 4. Anak pertamanya kelas 2 SD. Nah, Mm-mm. biasanya karena saya juga kadang ada sibuk di dapur atau sambil ngerjain yang lain, ini kakaknya udah mulai bisa bantu-bantu ceritain buku. Nah, lama-lama kakak yang keduanya walaupun masih TK tapi dia coba-coba ngarang gitu, ngarang cerita dari buku digambar, ceritain ke adiknya yang bayi-bayi. Jadi lucu aja suka dengernya. Cuman saya mau tanya juga tuh lebih tentang bagaimana cara menyimak, karena biasanya waktu dengan anak-anak tuh berbarengan, nggak bisa saya fokus ke anak yang nomor 1, nomor 2 karena jaraknya dekat-dekat ya. Jadi Mm-mm. akhirnya mereka kurang bisa untuk menyimak, semuanya pada ingin kompetisi ngomong duluan gitu. Nah itu gimana ya solusinya? Ya, oke Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Kakak yang pertama kelas 2 SD, yang kedua TK, apa ya, ini, masalah menyimak ini. Nah, baik ya teman-teman, untuk masalah read aloud ini, memang disarankan gitu ya, disarankan adalah kita punya waktu kita buat setiap anak gitu. Mungkin nggak bisa tiap hari ya, setiap anak digilir gitu ya, tapi gimana caranya? Gimana caranya, mungkin anak pertama nih di hari Senin 5 menit aja bacain buku, terus juga kita mengevaluasi nih gimana cara dia memahami, gimana cara dia bercerita gitu. Dan jangan lupa nih, yang kadang kita lupa adalah kita harus punya catatan nih teman-teman. Mulai sekarang beli buku tulis, ataupun yang punya jurnal apapun itu ya, yang punya binder, tulis di situ. Kita bisa mengevaluasi anak-anak kita, karena itu penting banget nih yang namanya evaluasi ya. Ya itu salah satunya kenapa speech delay itu baru diketahui saat anak-anak usia 2 tahun atau 3 tahun ya, terlambat gitu ya. Karena apa? Karena ini orang tua nggak menyimak, orang tua apa ya, menyepelekan gitu ya, nggak nulis gitu ya. Oh, hari ini ternyata anak saya udah bisa nih 10 kata di usia berapa, 7 bulan gitu ya. Wah, anak saya ini udah bisa nih 20 kata, seperti itu. Jadi yang mau saya tekankan ini ya, untuk yang anaknya banyak gitu ya, ada sesi di mana memang setiap anak itu harus punya sesinya masing-masing, agar kita bisa evaluasi walaupun waktunya sedikit, walaupun waktunya hanya 5 menit gitu. Itu sih, itu nggak mudah ya, karena saya juga masih ya sama, masih belajar gitu ya, masih belajar untuk bisa punya sesi ini tiap anak nih, biar nggak hanya yang jadi fokus tuh kakaknya aja gitu ya. Ataupun ini yang bisa kita tambahkan adalah ya itu tadi, kerjasama sama orang tua, maksudnya kerjasama sama suami gitu ya. Ya, hari ini ayah yang megang nih ya anak pertama, coba ayah
evaluasi gimana kemampuan menyimaknya, terus juga kemampuan bicaranya gimana gitu ya. Biasanya ataupun nih lagi santai gitu ya, kita nonton sama anak, itu juga bisa jadi tempat kita mengevaluasi gimana sih kemampuannya dia menyimak gitu ya, menyimak jalan cerita. Nah itu bisa sambil nonton kita temani ya, nggak sendiri anaknya gitu, kita temani juga sambil kita juga ya refreshing gitu ya, misalnya nonton kartun gitu. Kita sambil ceritain, kita sambil nanya ini tokohnya apa, oh ceritanya kayak gimana sih kak, kayak gitu. Seperti itu sih Bu Inayah, mudah-mudahan menjawab ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan juga boleh. Saya yakin lah ibu-ibu di sini juga udah nggak asing ya yang namanya read aloud, membacakan buku setiap hari ya insya Allah. Hanya itu ya masalah yang saya hadapi juga adalah masalah konsistensi. Gimana caranya bisa terus membacakan, karena ternyata kalau mau dibalik-balikan lagi, yang harus benar-benar kita kuatkan, yang harus kita tajamkan gitu ya, adalah itu tadi, read aloud gitu ya teman-teman. Membaca lagi sama anak-anak ataupun hanya bercerita, terus merangsang dia berpikir, menceritakan kembali opini, itu nanti yang akan menjadi tabungan kosakatanya, yang akan menajamkan, memudahkannya dia insya Allah nanti saat usia membaca ya, usia 4-5 tahun belajar membaca. Oke, ini masalah membacakan buku ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Delvi. Assalamualaikum Bunda, bagaimana menyikapi ketika anak dibacakan buku, ketika halaman 1 belum selesai dibaca, anaknya sudah ingin balik halaman, apakah kita mengikuti anak atau tunggu selesai bacanya? Nuhun Bunda. Iya, sama-sama Ibu Delvi ya. Kalau saya tipe yang bebas ya untuk masalah read aloud ini. Mungkin ada beberapa tipe yang yang agak saklek gitu ya, harus ada yang mencontohkan bahwa dalam read aloud itu memang harus satu buku semua selesai dulu baru kita menceritakan kembali, kita menanyakan diri kembali. Nah, kalau saya sendiri, kalau ya mungkin ada beberapa teman juga yang yang ingin menggalakkan read aloud, bahwa ya intinya gimana caranya read aloud ini sebagai salah satu bonding kita sama anak, dan juga di saat yang senang gitu ya, ini gimana saatnya anak tuh bersenang-senang dengan buku tersebut gitu ya. Jadi ya udah biarin, nggak apa-apa anak mau buka langsung gitu ya, anak mau langsung lihat gambarnya, karena biasanya anak-anak usia 1-2 tahun itu tertariknya dengan gambar gitu, nggak terlalu tertarik sama yang namanya tulisan. It's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting ya dia tertarik sama yang namanya buku, itu salah satu fase yang bagus nih Bu Delvi, karena dia sudah aware sama emergent literasi ya, dia sudah aware dan suka dengan dengan print buku seperti itu nggak apa-apa. Di saat lain waktu mungkin kita harus menunggu juga, di saat lain waktu baru nih, biasanya kan saat tenang gitu ya, saat mau tidurin anak, karena anak udah capek juga gitu ya, mungkin bisa di situ kita mulai bacakan kembali bukunya. Yang penting apa? Yang penting ini buku itu jadi kayak jembatan kita sama anak untuk komunikasi gitu ya. Nggak penting dia langsung buka langsung gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir ataupun kapan gitu ya, saat malam hari kita bisa untuk mulai bacain bukunya secara runut. Gitu Bu Delvi. Teman-teman yang lain boleh menambahkan ya, silahkan. Oh, ini ada pertanyaan ya. Nggak saya bacakan. Oke, ini ya tentang kelelahan ibu ya. Ya, Masya Allah ya, biasanya malam-malam tuh jam segini tuh sedang tunduh-tunduhnya gitu ya, sedang pengen saat pengen bacain buku. Nah gitu, Bismillah Bun, saya izin mau bertanya, bukan sharing, jika anak sedang semangat dibacakan buku dan kita sudah membacakan cukup banyak dari biasanya,
Tapi dalam kondisi kita sangat ngantuk, lelah dan ngantuk, bagaimana ya alternatif memuaskan keinginannya untuk dibacakan buku? Dapat saran dari teman supaya diperlihatkan semacam video dongeng, tapi kita ingin mengurangi screen time, sedangkan ingin juga mengembangkan kemampuan bahasanya. Oke, ini sering saya alami juga ya saat malam hari, dimana saat sudah letih tapi anak-anak masih meminta haknya gitu ya untuk dibacakan buku. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ya anak juga ini sebagai waktu yang tepat untuk kita ngajarin anak kita empati. Ya nggak apa-apa gitu ya, kita punya hak juga sebagai seorang ibu untuk bilang sama anaknya dan belajar gitu, anak menghargai kita juga gitu. Misalnya malam hari kita sudah capek ya, karena udah haknya udah ditunaikan gitu ya membacakan buku, kita juga harus mengajarkan anak untuk mereka tahu hak kita apa, seperti itu juga mengasah empati loh. Jangan semuanya diikutin, memang penting ya mengembangkan bahasanya, tapi bisa di lain waktu gitu. Bisa besok kita kasih perjanjian gitu ya, kita kasih janji sama anak, besok ya dek kita buat sesuatu, kita misalnya kita nonton video kan lagi nggak ini ya, lagi screen time, kita jalan-jalan terus nanti misalnya kita ambil daun-daun yang jatuh gitu ya, daun-daun ataupun batu-batu gitu ya, batu-batu nanti kita gambar di rumah, kita ngecat bareng. Nah di situ itu bisa dilakukan juga untuk mengembangkan kemampuan bahasanya. Nggak harus dari baca buku, banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Bisa dari majalah, bisa dari poster, bisa saat kita jalan-jalan sama anak terus lihat plang ada tulisan mie ayam, selain makan mie ayamnya juga ya kita minta anak tuh untuk itu tuh mie ayam kira-kira gimana ya cara buatnya, yuk kita lihat. Nah, kita bisa ajak anak, itu juga salah satu project based learning ya, kita ngeliatin anak, oh gitu ya caranya. Itu juga ya, memang buku itu oke, tapi kita jangan terpaku sama buku karena banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa ya ngobrol aja gitu ya, kita bisa ngobrol atau cari bahan lain seperti yang tadi. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan dari Umurai. Bismillah, izin bertanya, ada anak usia 8 tahun, kelas 2 SD, belum bisa membaca dan belum hafal simbol huruf. Nah, bicaranya juga cadel, apakah benar ada pengaruh gadget dan tidak pernah dibacakan buku oleh orang tuanya? Nah, ini kan kita kurang tahu ya gimana kondisinya. Seperti itu. Kalau misalnya kelas 2 SD dan dia juga belum hafal simbol, ini bisa jadi anaknya mengalami disleksia ya. Jadi harus cepat-cepat untuk mendapatkan pertolongan, harus cepat ke psikolog ataupun dokter anak. Seperti itu. Ya, betul sekali Ibu. Yang bisa kita lakukan, ya mungkin analisa kita sementara kenapa anak itu sudah 8 tahun ya. Kalau misalnya 8 tahun itu biasanya karena ada gangguan gitu ya, ada disorder, bukan karena keterlambatan. Beda ya teman-teman, speech delay dengan adanya gangguan gitu. Kalau speech delay itu tuh saat orang-orang normal itu sudah bisa membaca, nah anak kita terlambat gitu, itu speech delay. Kalau adanya gangguan atau disorder itu lebih ke arah penyakit. Salah satunya mungkin bisa disleksia. Jadi karena tidak tahu penyebabnya apa, bisa jadi mungkin ya betul yang seperti yang setelah saya sebutkan, salah satu hal dari banyak hal yang menyebabkan speech delay gitu ya, permasalahan yang ada. Yang pertama gangguan neurologis, terus juga adanya gadget, jarangnya komunikasi orang tua, ataupun penyakit penyerta yang lain seperti autis, itu biasanya dikaitkan dengan kemampuan bahasa yang lemah gitu. Dari Ibu Siska, terima kasih atas pertanyaannya. Mulai dari usia berapa ya baiknya kita mulai membacakan buku?
buat anak dan tema-tema yang seperti apa Bun kalau buat anak. Ini jadi mengevaluasi diri saya sendiri ya, dulu membacakan buku memang kalau bisa dari 0 bulan Bun, apalagi dari lagi hamil ya, aduh itu bagus banget gitu ya. Dari 0 bulan bisa kita mulai bacakan buku walaupun anak belum ngerti itu seperti apa. Tadi menabung kosakata itu akan jadi bensin yang akan membakar kemampuan anak untuk bisa berbahasa di usia 2 tahun. Dia akan mengalami ledakan kata kalau kita terus tabung tadi ya kosakata itu. Membacakan buku bisa dimulai kalau anak-anak tuh lebih suka sama yang karakter hewan biasanya seperti itu. Bisa mulai dari situ karena anak-anak itu belajar dari objek real ke objek yang lebih abstrak gitu ya. Teman-teman mungkin kenapa anak-anak lebih suka sama hewan? Karena lebih gampang gitu ya, lebih gampang dilihat gitu. Ini kucing ada di bukunya gitu. Nah, seperti itu. Ada buku kucing juga gitu. Biasanya anak-anak lebih tertarik dengan hewan. Jadi, kalau sama anak, kalau misalnya mengenalkan, ini juga bisa jadi salah satu hal yang kita lakukan ya, mengenalkan kata sama anak. Baiknya adalah mengenalkan dari real object ke abstrak gitu. Kayak misalnya kita ngajarin tentang minuman gitu ya. Mana ya tempat minum? Ini misalnya pulpen. Baiknya sih kita nggak hanya mengajarkan tentang printnya aja gitu ya. Gambar pulpennya. Tapi juga biarkan anak untuk memegang, biarkan anak untuk melihat, terus juga ya memegang seperti itu. Karena itu akan lebih memori anak, sensori anak itu akan bekerja dan ya tahu gitu ya, oh ini tuh pensil, ini tuh pulpen, apalagi kita tuliskan gitu ya. Jadi belajar dari real object baru ke worksheet, ke print gitu. Oke, dari Bu Ulfi. Halo Bu Ulfi, Assalamualaikum. Ingin bertanya, adakah batasan genre bacaan buku untuk anak? Soalnya anak saya usia 3 tahun udah seneng baca buku yang agak rumit, minta dibacain dan banyak sekali pertanyaannya. Misalnya tentang metamorfosis hewan, kalau cuma lihat gambar hewan dia nggak begitu tertarik. Baru-baru ini pas lihat buku soal perkembangbiakan hewan, suka sama tentang organ tubuh manusia juga dia suka. Kadang bahasanya jadi kayak bukan anak usia 3 tahun. Wah, Masya Allah nih. Ini contoh Bu Ulfi ya. Selamat Bu Ulfi, sudah sangat bagus berarti ya. Ini kayaknya mempersiapkan anaknya di masa preverbalnya sehingga anak kemampuan menyimaknya oke gitu ya. Kemampuan juga beropini, kemampuan menceritakannya kembali. Nah itu, kalau misalnya anak itu sudah gemar, ya Masya Allah ini usia 3 tahun gitu ya, ini juga pelajaran bagi bunda semua. Ada nih seorang anak 3 tahun yang sudah sangat senang dengan banyak hal gitu ya. Nggak apa-apa ibu, ikutin aja. Kalau bahasanya Montessori mungkin salah satunya adalah follow the child ya. Ikutin aja apa yang dia sukai gitu ya. Kalau misalnya harus pakai buku pelajaran, oke, kita ikutin gitu. Biar apa? Biar anak-anak terpuaskan, terpuaskan kemampuan berbahasanya. Mungkin salah satunya juga Ananda ini punya kecerdasan linguistik nih. Nah, ini nih bisa jadi patokan awal nih Bu Ulfi untuk terus mengembangkan kemampuannya berbahasa. Kemampuannya untuk ini kayaknya dia suka menganalisis gitu ya, kemampuan saintisnya. Mungkin nanti besarnya jadi ilmuwan. Nah, ini Bu Ulfi gimana caranya merancang permainan, merancang banyak hal yang berbasis kemampuan untuk menganalisis, berpikir kritis. Nih, ini bisa mulai dikerucutkan nih Bu Ulfi untuk untuk menyusun lesson plan, permainan-permainan apa yang bisa terus menajamkan keinginannya. Kayaknya dia lebih suka ke ke IPA ya, ke pelajaran-pelajaran tentang ilmu alam seperti itu. Wah, keren nih Bu Ulfi. Jadi contoh kita semua nih teman-teman usia 3 tahun, Masya Allah. Mungkin salah satunya juga sudah punya kecerdasan linguistik nih. Dari Bu Titik, maaf izin bertanya, keponakan saya umur 1,5 tahun. Tapi belum bisa berbicara yang membentuk kata, hanya mengucapkan H dan ba seperti itu. Apa itu termasuk speech delay? Jika iya, harus mulai dari mana menangannya?
Baik teman-teman, untuk speech delay ini tadi kan sudah saya sounding ya tentang apa? Tentang red flagnya. Salah satunya usia 16 bulan nggak ada satu kata, itu harus langsung pergi ke harus langsung mencari pertolongan, harus harus pergi ke dokter anak seperti itu. Karena itu ya, itu tuh bablik ya. Babbling itu biasanya di usia 6 bulan gitu ya, 6 bulan sampai 12 bulan. Seperti itu. Jadi harus cepat-cepat ibu dibawa ke dokter anak untuk bisa mendengar untuk bisa penanganan lebih lanjutnya. Dan juga teman-teman nih bisa ngedownload nih buat teman-teman yang ini kita harus aware juga ya sama kemampuan berbahasa anak. Bisa teman-teman download yang namanya, ini juga untuk Bu Titik ya, buat temannya bisa langsung download ini KPSP. KPSP itu adalah kuesioner pra-screening perkembangan. Di situ itu lengkap banget, itu disediain sama Departemen Kesehatan. Kita bisa langsung cari nanti saya tulis di chatnya. Di Google banyak banget. Itu tuh kayak screening yang harus dilakukan. Sebenarnya di Posyandu ada biasanya ya, tapi nggak semua anak yang di screening gitu ya. Itu tuh sampai usia 2 tahun, dimana setahun tuh 2 kali di screeningnya. Namanya KPSP. Nanti saya tulis di bawah. Teman-teman bisa cari di ini ya, di Google ya. KPSP. Kuesioner pra-screening per. Oke. Dari Ummu Zaidan, terima kasih atas pertanyaannya ya. Assalamualaikum Bum, izin bertanya bagaimana cara mengetahui anak tersebut sudah siap sekolah atau belum? Soalnya pengalaman anak saya usia 4,5 tahun, sudah mulai saya daftarkan TK, tapi karena pandemi pembelajarannya secara daring, tapi anak tidak excited, misalnya disuruh perkenalan lewat video seperti itu tidak mau. Saya tanya kenapa tidak mau, malu katanya. Jazakillah khair jawabannya. Ya, untuk ini ya, untuk pandemi dan daring kita nggak bisa menyalahkan keadaan kalau misalnya ada anak yang memang tidak bisa tidak bisa lekat dengan komputer gitu ya, dengan gadget. Ya ada beberapa anak yang memang tidak terbiasa dengan hal tersebut gitu ya. Ingat, yang pertama, ibu jangan samakan dengan anak yang lain gitu ya, karena setiap anak adalah spesial. Yang kedua adalah berkomunikasi sama gurunya gitu ya. Ibu minta tolong ke gurunya apa yang harus dilakukan. Mungkin kalau misalnya jamnya Ananda itu mungkin karena biasanya anak-anak kalau seperti anak saya juga ya, waktu itu ikut kelas dimana di awal dia nggak mau ikut Zoom-nya, terus kemudian dibujuk-bujuk juga susah banget. Akhirnya saya minta tolong ke pengajarnya gitu ya, gimana caranya untuk bisa mengakrabkan diri. Mungkin bisa mulai dari yang lain dulu gitu, misalnya dari telepon WhatsApp call dengan gurunya dulu gitu ya, ataupun mungkin ya gurunya sendiri harus terus komunikasi, ini intinya sama guru di sekolah, gimana caranya ya memberikan kenyamanan untuk anak gitu ya, karena setiap anak beda gitu. Apa caranya, mungkin gurunya yang datang gitu, ataupun teknik lainnya ya terus kita bujuk, tapi dengan dengan sabar gitu ya, dengan sabar, karena nanti insya Allah pada suatu saat anak akan mau untuk ikut kelas gitu. Seperti itu, intinya sabar, terus juga komunikasi sama guru, terus juga mungkin kitanya harus lebih kreatif, misalnya kreatif membujuk anak gitu ya, misalnya habis Zoom kita misalnya kasih makanan kesukaannya, seperti itu juga bisa ya. Atau kalau udah nggak manjur, cari lagi 1000 ide yang lain gitu. Aduh maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang berkenan, tapi setahu saya insya Allah gitu ya, dengan ya anak saya juga
3 kali pertemuan nggak mau, akhirnya di pertemuan keempat dijanjikan sesuatu gitu ya, akhirnya mau, dan juga dia sudah mulai kenal dengan gurunya, akhirnya mau. Seperti itu ya teman-teman, sepertinya segitu dulu hari malam ini karena sudah malam ya. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan mungkin dengan Pak Aldi, seperti itu. Dan juga insya Allah tentang jurnal ini, Parenting Plus sendiri akan mengadakan pelatihan nih buat bunda-bunda semua, gimana caranya menemukan diri yang baru. Insya Allah ya, 30 hari, setelah 30 hari kita berjurnal dia, kita brain dumping itu mengeluarkan seluruh isi otak kita dalam tulisan, kita belajar untuk konsisten. Nanti dibahas juga di sini tentang konsistensi, gimana membentuk konsistensi, dan 10 hal yang bisa mengubah hidup. Nggak mengubah hidup banget sih, maksudnya yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Insya Allah kita akan terapkan di sini di jurnal plus jurnal ya. Nanti akan kami launching untuk pelatihannya di grup Telegram. Mungkin tema-tema selanjutnya masih tentang membaca, mungkin tentang rencananya sih mau ini ya, mau kumpas tuntas juga ya, mau sharing tentang bukunya Bu Ani tentang tuntas motorik. Mudah-mudahan ada waktunya seperti itu. Saya terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, Bu Aas, Bu Alfi, Bu Andriani, Bu Arida Wardiani, Bu Asuna, Bu Delvi, Bu Esti, Bu Ika Rahim, Bu Indah Nur Hayati. Terima kasih banyak atas supportnya untuk Parenting Plus. Semoga, saya yakin di sini ibu-ibunya udah keren, udah pol pisan lah ya. Hanya mungkin ini ya, tinggal sharing aja nih, ditunggu sharingnya juga nih ya ibu-ibu semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah menjadi lebih baik. Itu tadi ya, PR anak-anak, kemampuan berbahasanya ada di kita. Jadi harus cerewet mulai besok nih, harus banyak omong sama anak-anak biar kosakata, biar tabungan anak-anak kita meningkat gitu ya. Biar anak juga semakin semakin tajam gitu ya kemampuan literasinya, yang akan insya Allah itu akan bermanfaat banget gitu ya. Ya mimpi kita ya insya Allah, mungkin anak-anak kita pengen jadi ya namanya public speaking itu sangat diperlukan gitu ya saat dia dewasa. Insya Allah kita bisa memfasilitasi mereka dengan jalan menjadi cerewet mulai besok ya. Harus banyak omong nih. Nah kita tadi lihat dari Bu Ulfi ya, ini juga ya Masya Allah ya, karena sering dibacakan buku usia 3 tahun sudah Masya Allah kecerdasan linguistiknya sudah bagus gitu ya, sudah sangat banyak keingin tahuan menganalisisnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jangan lupa doa, jangan lupa kita juga terus berikhtiar untuk membaca ya Bu Ibu, membaca, menulis, mengevaluasi nih anak-anak kita. Kalau nggak tiap hari dievaluasi, yang penting kita punya catatannya nih. Oh ini anak-anak kita lagi di fase ini nih, gimana ya cara menghadapinya gitu. Jangan lupa membaca, menulis, jangan lupa juga berdoa. Wabil taufiq wal hidayah. Oh iya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekali lagi selamat malam teman-teman, selamat tidur, selamat istirahat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Delvi, terus Bu Asuna, Bu Mira, Bu Ulfi, Bu Andriani. Jangan lupa dicek ya teman-teman kuesioner pra-screening perkembangannya ya. KPSP itu bisa menyimak perkembangan bahasanya anak-anak. Saya izin live ya.